Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Di dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kita sering merasa terjebak dalam kesibukan yang tak ada habisnya. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan tuntutan pekerjaan, hubungan, serta berbagai harapan dan kecemasan yang datang dari luar maupun dalam diri kita. Banyak orang menghabiskan waktu mereka mengejar kekayaan, status sosial, atau pengakuan, berharap bahwa pencapaian-pencapaian tersebut akan membawa kebahagiaan dan kepuasan yang hakiki. Namun, seringkali, meskipun kita telah meraih berbagai pencapaian, kita tetap merasa kosong dan tidak puas. Disinilah Stoikisme hadir sebagai filosofi yang menawarkan cara berpikir yang lebih sederhana namun mendalam untuk menghadapi kehidupan. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pencapaian duniawi yang seringkali tidak stabil dan sementara, melainkan pada cara kita merespons dan menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, dan melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Mengapa Stoikisme menjadi begitu relevan dalam kehidupan kita saat ini? Karena di tengah kemajuan teknologi dan kehidupan yang semakin kompleks, banyak orang merasa terombang-ambing oleh perubahan dan tuntutan eksternal. Filosofi Stoik memberikan solusi yang sederhana, tetapi sangat kuat. Dengan menerapkan ajaran Stoikisme, kita dapat menyederhanakan hidup kita, mengurangi kecemasan yang tidak perlu, dan meraih kesuksesan yang lebih bermakna, bukan hanya dalam bentuk kekayaan atau status, tetapi juga dalam bentuk kedamaian batin dan kebijaksanaan. Melalui 6 langkah praktis yang diambil dari ajaran Stoikisme, kita dapat mulai mengubah cara kita melihat dunia dan menghadapi tantangan dalam hidup. Langkah-langkah ini tidak hanya mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam bertindak, tetapi juga membantu kita untuk lebih hidup dalam keselarasan dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan fokus pada pengendalian diri, kesederhanaan, dan rasa syukur, kita akan menemukan bahwa hidup yang lebih sederhana sebenarnya bisa membawa kita menuju kesuksesan yang lebih sejati. Bukan kesuksesan yang datang dari pencapaian luar, tetapi kesuksesan yang datang dari kedamaian batin dan hidup yang penuh dengan tujuan. Dalam artikel ini, kita akan menggali 6 langkah yang dapat membantu kita untuk menyederhanakan hidup dan meraih sukses, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoikisme. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan kita cara untuk mengatasi stres dan ketidakpastian, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih berarti dan harmonis. Dengan memahami dan mempraktikkan ajaran Stoikisme, kita tidak hanya akan menemukan ketenangan di tengah keramaian, tetapi juga mendapatkan kekuatan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dan lebih memuaskan. 1. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Filosofi Stoikisme berakar pada gagasan bahwa hidup manusia penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Stoik percaya bahwa ada pembagian mendasar antara 2 kategori. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Pemahaman mendalam tentang konsep ini adalah dasar dari kehidupan yang lebih sederhana, efektif, dan bebas dari kecemasan berlebihan. Hal-hal yang dapat dikontrol. Stoik menekankan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali manusia adalah pikiran, tindakan, dan sikapnya sendiri. Ini mencakup bagaimana seseorang memilih untuk berpikir, bagaimana ia merespons situasi, dan keputusan apa yang ia buat. Semuanya berasal dari kebebasan internal yang tidak dapat diambil oleh siapapun atau apapun. Hal-hal yang tidak dapat dikontrol. Sebaliknya, faktor eksternal seperti cuaca, hasil dari upaya kita, opini orang lain,
atau bahkan kesehatan tubuh seringkali berada di luar kendali. Meskipun kita bisa berusaha untuk memengaruhi hasil, kita tidak pernah memiliki kendali penuh atasnya. Menghabiskan energi untuk mencoba mengontrol hal-hal ini tidak hanya sia-sia, tetapi juga dapat menyebabkan frustrasi dan rasa tidak berdaya. Ketika seseorang terus-menerus khawatir tentang apa yang tidak bisa ia ubah, ia seperti mencoba menggenggam pasir basah. Semakin keras ia menggenggam, semakin banyak pasir yang hilang. Fokus pada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan menciptakan kecemasan berlebih dan ketidakpuasan yang konstan. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan untuk mengalihkan perhatian hanya pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip ini dapat mengubah cara seseorang menghadapi tantangan. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, seseorang yang memahami Stokisme akan berkata, "Saya telah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang saya miliki. Hasilnya mungkin tidak sesuai harapan, tetapi itu di luar kendali saya." Sikap ini tidak hanya membawa ketenangan batin tetapi juga memotivasi seseorang untuk terus berusaha tanpa dibebani rasa bersalah atau kecewa. Selain itu, prinsip ini juga membebaskan seseorang dari kebutuhan untuk mengontrol atau memengaruhi orang lain. Seseorang tidak lagi merasa tertekan untuk membuat semua orang setuju dengannya atau menyukai dirinya. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih sehat, di mana seseorang bisa menerima orang lain apa adanya, tanpa perlu manipulasi atau pengendalian. Fokus pada kendali juga memperkuat rasa tanggung jawab. Ketika seseorang menyadari bahwa ia hanya dapat mengontrol dirinya sendiri, ia akan berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan atas kegagalannya. Ia belajar untuk menerima konsekuensi dari tindakannya dengan lapang dada, sambil tetap mencari cara untuk memperbaiki dirinya di masa depan. 2. Kurangi keinginan yang berlebihan. Dalam Stokisme, salah satu sumber utama penderitaan adalah keinginan yang tidak terkendali. Keinginan ini mencakup obsesi terhadap kekayaan, status, atau pengakuan sosial yang seringkali mendorong manusia ke dalam siklus tak berujung. Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir, akan bahagia jika memiliki lebih banyak, ia tidak akan pernah merasa puas karena selalu ada hal lain yang ingin ia capai. Akar dari keinginan berlebihan. Keinginan berlebihan seringkali muncul dari perbandingan sosial. Seseorang melihat apa yang dimiliki orang lain dan mulai merasa bahwa dirinya kurang. Ia membayangkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi atau pengakuan tertentu. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa begitu satu keinginan terpenuhi, keinginan baru akan segera muncul, menciptakan ketidakpuasan yang terus-menerus. Stoik mengajarkan bahwa keinginan berlebihan adalah seperti api. Semakin banyak bahan bakar yang diberikan, semakin besar apinya. Semakin seseorang menginginkan sesuatu yang tidak ia miliki, semakin besar penderitaan yang ia rasakan. Sebaliknya, jika seseorang belajar untuk menginginkan lebih sedikit, ia akan merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mampu mengurangi keinginannya, ia tidak lagi merasa tertekan oleh harapan yang tidak realistis. Ia menjadi lebih damai, lebih bebas, dan lebih mudah bersyukur. Sebagai contoh, seseorang yang tidak terobsesi memiliki rumah besar atau mobil mewah akan lebih fokus pada hubungan yang bermakna dan pengalaman hidup yang mendalam. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaannya berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi berdasarkan siapa dirinya dan bagaimana ia menjalani hidupnya. Pengurangan keinginan juga memungkinkan seseorang untuk memiliki kebebasan finansial yang lebih besar. Ketika seseorang tidak merasa perlu membeli barang-barang mahal untuk memenuhi standar sosial, ia dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan bijak dan tidak terbebani oleh utang atau tekanan ekonomi. Stokisme bukan berarti menolak semua keinginan,
tetapi lebih pada memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak. Dengan membatasi keinginan, seseorang menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan lebih bermakna. 3. Jalani hidup dengan kebajikan. Bagi Stoik, kebajikan adalah esensi dari kehidupan yang bermakna. Kebajikan adalah pedoman moral yang membantu seseorang membuat keputusan yang benar dalam setiap situasi, bahkan ketika itu sulit. Dalam Stoikisme, kebahagiaan tidak berasal dari kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan, tetapi dari kemampuan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan. 4 pilar kebajikan. Kebijaksanaan, memahami apa yang benar dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Keberanian, menghadapi tantangan dan rasa takut dengan tenang. Keadilan, bertindak dengan adil dan tanpa memihak. Pengendalian diri, mengatur hasrat dan emosi sehingga tidak mendominasi keputusan. Kebajikan bukan hanya tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Hidup dengan kebajikan berarti menjaga integritas pribadi, menghormati nilai-nilai yang diyakini, dan bertindak sesuai dengan hati nurani. Dampaknya dalam kehidupan. Ketika seseorang menjalani hidup dengan kebajikan, ia tidak akan merasa terbebani oleh rasa bersalah atau penyesalan. Ia akan memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri dan akan dihormati oleh orang lain. Selain itu, kebajikan memberikan rasa arah dan tujuan dalam hidup, sehingga seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh godaan atau tekanan sosial. Dengan menjalani hidup yang berfokus pada kebajikan, seseorang juga menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada hasil atau opini orang lain, tetapi pada tindakan dan pilihan yang ia buat setiap hari. 4. Latih pengendalian diri. Pengendalian diri adalah elemen penting dalam Stoikisme karena emosi yang tidak terkendali seringkali menjadi penyebab keputusan buruk dan penderitaan. Stoik percaya bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengendalikan dirinya sendiri melalui akal dan kebijaksanaan. Emosi seperti kemarahan, keserakahan, atau ketakutan tidak harus menguasai tindakan kita. Sebaliknya, kita harus menjadi tuan atas emosi tersebut. Makna pengendalian diri dalam Stoikisme. Pengendalian diri bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi, tetapi mengenali emosi tersebut dan tidak membiarkannya mendikte perilaku. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis tentang pentingnya menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kejelasan pikiran. Baginya, seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri adalah seperti kapal yang tidak memiliki kemudi, mudah terseret oleh gelombang dan angin. Dalam Stoikisme, pengendalian diri melibatkan kemampuan untuk mengatur keinginan, menahan godaan, dan tetap teguh pada prinsip meskipun menghadapi tekanan atau godaan yang kuat. Ini juga berarti mampu tetap tenang di tengah situasi yang penuh tekanan, tidak terprovokasi oleh tindakan orang lain, dan tetap setia pada nilai-nilai yang diyakini. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Pengendalian diri membawa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya, ia tidak mudah terprovokasi oleh kritik, hinaan, atau situasi yang menantang. Ia juga tidak mudah tergoda untuk mengambil keputusan yang hanya memberikan kepuasan sesaat tetapi berpotensi merugikan di kemudian hari. Misalnya, dalam situasi konflik, seseorang yang memiliki pengendalian diri tidak akan merespons dengan kemarahan atau agresi. Sebaliknya, ia akan mencoba memahami sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang adil dan masuk akal. Sikap ini tidak hanya menjaga hubungan yang harmonis tetapi juga memperkuat rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Stoik juga mengajarkan bahwa pengendalian diri adalah dasar dari kebebasan sejati. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri, ia tidak lagi menjadi budak dari dorongan, keinginan, atau emosi yang tidak terkendali. Ia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilainya,
tanpa terganggu oleh tekanan dari dalam atau luar. 5. Hidup dalam harmoni dengan alam. Stokisme mendefinisikan alam tidak hanya sebagai lingkungan fisik tetapi juga sebagai hukum universal yang mengatur kehidupan. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari kosmos yang lebih besar, di mana segala sesuatu saling terkait dan memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, untuk hidup dengan damai, seseorang harus menerima dan menyesuaikan dirinya dengan hukum alam. Makna hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam berarti memahami bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita karena itu adalah bagian dari tatanan alam semesta. Misalnya, kelahiran, pertumbuhan, penuaan, dan kematian adalah proses alami yang tidak dapat dihindari. Mengingkari atau melawan proses ini hanya akan membawa penderitaan. Selain itu, Stoik percaya bahwa manusia diberi kemampuan berpikir dan rasional untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Hidup selaras dengan alam juga berarti menjalankan peran kita sebagai makhluk sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Ketika seseorang bertindak dengan integritas, empati, dan rasa tanggung jawab, ia menjalani hidup sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum alam, ia tidak lagi merasa tertekan oleh hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Misalnya, ketika menghadapi kematian orang yang dicintai, seorang stoik akan merasa sedih tetapi tidak larut dalam keputusasaan. Ia memahami bahwa kematian adalah bagian dari siklus alam, dan tugasnya adalah menghormati kenangan orang tersebut sambil melanjutkan hidup dengan rasa syukur. Hidup selaras dengan alam juga membawa seseorang pada kehidupan yang lebih sederhana dan penuh makna. Seseorang tidak lagi merasa perlu untuk melawan arus atau memaksakan kehendaknya, tetapi ia belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan keadaan. Sikap ini tidak hanya membawa ketenangan tetapi juga membuat seseorang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. 6. Memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Salah satu konsep paling mendalam dalam Stokisme adalah memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Filosofi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini sementara, dan oleh karena itu harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghargaan. Makna mendalam dari memento mori. Memento mori adalah pengingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Stoik percaya bahwa dengan menyadari kematian, seseorang akan lebih menghargai hidup dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebaliknya, banyak orang hidup seolah-olah mereka tidak akan pernah mati, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dan menunda hal-hal yang sebenarnya berarti. Konsep ini juga mengajarkan bahwa kematian adalah hal yang alami, sama seperti kelahiran. Dengan menerima kenyataan ini, seseorang tidak lagi takut akan kematian, tetapi melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang tidak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Dengan mengingat kematian, seseorang akan lebih bijaksana dalam menentukan prioritasnya. Ia tidak akan membuang waktu untuk kebencian, iri hati, atau keinginan berlebihan, tetapi akan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Cinta, hubungan yang bermakna, kontribusi kepada orang lain, dan pengembangan diri. Selain itu, memento mori membantu seseorang untuk melepaskan rasa takut akan kegagalan atau penilaian orang lain. Ketika seseorang sadar bahwa hidup ini sementara, ia tidak lagi terlalu peduli dengan hal-hal kecil yang tidak relevan. Sebaliknya, ia akan hidup dengan keberanian, kejujuran, dan tujuan yang jelas. 7. Praktikan kesyukuran, gratitude. Kesyukuran mungkin bukan konsep yang sering disebut dalam Stokisme secara langsung, tetapi filosofi ini penuh dengan ajaran yang secara implisit mendorong seseorang untuk hidup dengan rasa syukur. Marcus Aurelius, dalam Meditations,
kerap merenungkan hal-hal yang baik dalam hidupnya dan berterima kasih kepada alam semesta atas apa yang telah ia terima. Praktik ini membantu membangun perspektif positif terhadap kehidupan dan menjauhkan seseorang dari keluhan serta ketidakpuasan. Makna kesyukuran dalam Stoikisme. Rasa syukur menurut Stoik tidak hanya tentang mengapresiasi hal-hal baik, tetapi juga menerima segala hal yang terjadi dalam hidup, baik itu kesenangan maupun penderitaan. Stoik percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki nilai jika kita mau mencarinya. Bahkan dalam situasi sulit, ada pelajaran yang bisa diambil, dan itulah yang harus disyukuri. Kesyukuran juga berarti menghargai hal-hal kecil yang sering dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, atau hubungan yang kita miliki. Dengan menyadari keberadaan hal-hal ini, seseorang tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk mencari kebahagiaan di luar dirinya. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Rasa syukur membawa perspektif baru dalam menghadapi kehidupan. Seseorang yang bersyukur tidak mudah merasa iri terhadap orang lain atau kecewa atas apa yang tidak ia miliki. Sebaliknya, ia fokus pada apa yang ia miliki dan melihat nilainya. Sikap ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika menghadapi kegagalan, seseorang yang mempraktikkan rasa syukur tidak akan terpuruk. Ia akan berkata, setidaknya saya belajar sesuatu dari pengalaman ini, dan tetap berterima kasih atas kesempatan yang ia miliki. Hal ini membuatnya lebih tangguh dan optimis dalam menghadapi tantangan berikutnya. Dalam hubungan sosial, rasa syukur juga memperkuat ikatan antar individu. Dengan mengungkapkan terima kasih kepada orang lain atas tindakan mereka, sekecil apapun, seseorang menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan saling mendukung. Stoik percaya bahwa hidup dengan rasa syukur tidak hanya memperbaiki kualitas hidup seseorang, tetapi juga meningkatkan keharmonisan di masyarakat. Menghubungkan kesyukuran dengan prinsip Stoikisme. Rasa syukur juga sejalan dengan prinsip Stoik tentang hidup sesuai dengan alam. Ketika seseorang bersyukur, ia mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari tatanan alam dan memiliki tempatnya dalam kehidupan. Kesyukuran membantu seseorang untuk menerima hidup apa adanya, tanpa melawan atau mencoba mengubah hal-hal yang berada di luar kendalinya. Kesimpulan, Stoikisme menawarkan panduan yang sederhana namun mendalam untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, kecemasan, dan ketidakpastian, filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri, dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita untuk mengubahnya. Melalui 6 langkah sederhana yang diambil dari ajaran Stoikisme, kita dapat menyederhanakan hidup kita, mengurangi penderitaan yang datang dari keinginan berlebihan, dan meraih kesuksesan yang lebih hakiki. Dengan mengendalikan pikiran dan perasaan kita, berfokus pada hal-hal yang penting, dan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, kita bisa menemukan kedamaian batin yang lebih stabil, meskipun dunia di sekitar kita terus berubah. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan, rasa syukur, dan pengendalian diri, yang pada gilirannya membantu kita untuk menjadi lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih puas dengan hidup kita. Akhirnya, sukses sejati tidak diukur hanya dari pencapaian eksternal, tetapi dari sejauh mana kita bisa hidup selaras dengan diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah Stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya bisa meraih kesuksesan yang lebih sederhana, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yang datang dari penerimaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin.